kirim sih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Pada pertemuan yang pertama, jadi pada sesi yang pertama tadi kita telah menyebutkan di antara kedudukan sunnah di dalam Islam. Yang pertama adalah as-sunnah merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih di antaranya dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepada Alkitab wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Alkitab tersebut. Ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, telah diberikan kepada Alkitab, yakni Al-Quran, dan yang semisal dengan Al-Quran tersebut, yang diturunkan bersama dengan Al-Quran. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan atau fungsi yang kedua dari as-sunnah adalah sebagai al-mufassir atau al-mubayyin lil Quran, sebagai penafsir atau yang menjelaskan Al-Quran. Dalilnya adalah surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra. Al-dzikra di sini maknanya as-sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau al-dzikra, yang as-sunnah. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Apa yang akan dijelaskan? Ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Maksudnya adalah kami turunkan kepada engkau al-dzikra, yakni as-sunnah, agar dengan as-sunnah tersebut engkau jelaskan kepada manusia Al-Quran. Maka as-sunnah adalah penjelas, mufassir atau penafsir dari Al-Quran. As-sunnah penjelas atau mufassir dari Al-Quran. Kemudian kedudukan atau fungsi dari as-sunnah berikutnya, bahwa as-sunnah adalah pelengkap dari Al-Quran. Apa? Pelengkap dari Al-Quran. Ada hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan di dalam as-sunnah. Nah, bertanya Bapak Ibu, makanan siang boleh? Makan daging siang boleh? Ada tak dalam Al-Quran? Nah, katanya mau dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran apa? Hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Daging babi, darah, bangkai. Tetapi kita akan menemukan di dalam as-sunnah apa-apa yang tidak
Setiap yang memiliki taring dari binatang-binatang buas, maka ini termasuk yang diharamkan untuk memakan. Dan ini tidak kita temukan di dalam Al-Quran, tetapi akan kita jumpai di dalam Sunnah. Kemudian di dalam Al-Quran juga tidak ditemukan tentang larangan memakai emas bagi laki-laki. Tidak ada dalam Al-Quran. Di mana kita jumpai? Yaitu di dalam Sunnah. Ini sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau suatu hari, Nabi Sallallahu suatu hari keluar menemui sahabatnya, dan di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sutra emas. Lalu beliau katakan kepada para sahabat, "Hadani haram ala dzukuri ummati." Dua benda ini haram bagi laki-laki dari umatku. Itu sutra dan emas. Ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan di mana? Di dalam Sunnah, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan bangkai boleh tidak makan bangkai? Secara mutlak dalam Al-Quran tidak boleh. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu bangkai. Nah, ikan bangkai tidak? Nah, kenapa kita makan? Kenapa kita makan ikan? Ikan itu bangkai. Yang tidak disembelih kan? Tidak disembelih, itu mati aja. Kenapa kita makan? Yang menghalalkannya adalah as-sunnah. Berarti dikecualikan dua jenis bangkai. Yang dikecualikan adalah as-sunnah, seperti itu hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad. Dua jenis bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Wa amma daman, dan dua jenis darah apa? Al-kabid wa tuhal. Jantung dan limpa. Ini dua jenis darah dan dua jenis bangkai yang halal, tetapi tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu, katakan kepada orang-orang yang tidak tahu pakai sunnah, ambil Al-Quran saja, tidak perlu sunnah. Anda usah makan ikan, karena bangkai. Al-Quran melarang makan bangkai. Usah makan ikan. Kalau dia makan ikan, berarti apa? Dia butuh kepada sunnah, karena sunnahlah yang mengecualikan itu ikan dan belalang. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setelah sunnah sebagai pelengkap dari Al-Quran, maka di antara fungsi yang penting dari as-sunnah yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus, bahwa as-sunnah adalah pedoman yang di dalamnya terdapat jaminan dari Allah Taala, yang mana kalau seseorang mengikutinya tidak akan tersesat. Apa dalilnya? Allah Taala di dalam surat Al-An'am ayat 153. Ayat 153. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna hadza siratin mustaqim." Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain tersebut akan memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ada hadis yang diantaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini isnaduhu sahih walam yukhrijahu, tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus. Ketika membuat garis lurus tersebut, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Hadza sabilullah. Inilah jalan Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang banyak. Garis-garis yang banyak di kiri kanan garis tersebut. Kemudian apa kata beliau? Hadhihi subul. Inilah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaih. Dan di atas setiap jalan yang banyak itu ada syaitan yang menyeru kepadanya, yang mengajak kepada jalan tersebut. Maka dari hadis ini ada banyak sekali faedah yang penting kita ketahui. Yang pertama, ketika menyebutkan tentang jalan kebenaran, satu garis, beliau selalu mengungkapkan dengan kata-kata mufrad, hadza sabilullah. Sabil itu bentuk mufrad, tunggal, menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu dari dahulu sampai kapanpun satu. Kebenaran apa bahasa Arabnya? Al-haq. Ada tak diketemukan dalam Al-Quran jamak dari al-haq? Tak diketemukan. Menunjukkan kebenaran itu satu. Hadza sabilullah. Dan ketika beliau mengungkapkan tentang jalan-jalan yang banyak, beliau ungkapkan dengan bentuk jamak. Hadhihi subul. Wa hadhihi subul. Dan inilah jalan-jalan yang banyak. Menunjukkan bahwa kesesatan adalah sesuatu yang tidak terbatas jumlah. Karena itu, tidak bertambah satu hari pun, melainkan bertambah kesesatan atau aliran sesat. Jadi kesesatan ini kalau dihitung tidak terhitung jumlahnya. Taruhlah thariqah sufiyah, thariqah kebatinan, itu luar biasa banyak jumlahnya, bahkan sampai ratusan ribu. Banyak sekali, pecah-pecah lagi. Ala kulli sabili minha syaitan. Ini yang penting kita waspadai. Di atas setiap jalan kesesatan tersebut ada syaitan yang yad'u ilaih. Ada syaitan yang menyeru, mengajak kepadanya. Apa hikmah dari kalimat ini? Bahwa tidak ada satupun kesesatan di atas permukaan bumi ini, melainkan memiliki juru dakwah yang menyeru kepadanya. Jadi kadang-kadang ya, setiap aliran sesat itu punya juru dakwah juga yang menyeru kepada kesesatan. Setiap jalan-jalan kesesatan tersebut ala kulli sabili minha syaitan. Ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di antara yang muncul di akhir zaman ini apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafu fiha. Akan muncul juru-juru dakwah yang menyeru kepada jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Siapa yang memenuhi, yang mengabulkan seruan dai-dai kesesatan tersebut, maka dia pun akan dilemparkan ke dalam jahannam. Maka perlu kita waspadai bahwa setiap kesesatan, apapun bentuknya, apapun nama pemikirannya, liberalisme lah namanya, pluralisme lah namanya, sekularisme lah namanya, setiapnya ada juru dakwahnya yang membela pemikiran tersebut, yang menyeru manusia kepadanya. Bahkan pembela LGBT pun ada. Lesbian pun dibela. Lesbian pun mau dibela, gay pun mau dibela, homoseksual pun mau dibikinkan atau mau dirancang undang-undangnya. Maka setiap bentuk kesesatan ada juru dakwah yang mesti kita waspadai. Dan tidak akan mungkin kita selamat dari juru-juru dakwah yang menyeru kepada kesesatan tersebut kecuali kita memiliki ilmu untuk mengenal mana yang sesat tersebut. Lalu Nabi SAW membacakan ayat
Al-An'am 153. Summa tala, belum baca ayat. Wa anna hadza siratul mustaqim. Inilah dia jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah. Ini jalan sunnah, ikutilah jalan sunnah. Itulah jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang ditawarkan oleh setiap kelompok-kelompok sesat yang ada pada hari ini. Jangan ikuti. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya akan memecah belah kalian dari jalan. Rupanya biang kerok perpecahan yang terjadi di tengah kaum muslimin adalah munculnya firqah-firqah atau kelompok-kelompok sesat. Ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka bahwa kelompok-kelompok sesat yang telah memecah belah manusia dari jalan Allah, inilah yang telah memecah belah kaum muslimin, yang telah memecah belah agama Allah sampai menjadi 73 kelompok itu yang besar. Maka wajib bagi kita untuk mengenal mana yang hak di antara yang banyak tersebut. Kalau ditaburkan benda-benda berwarna kuning, ameh kuningan buah, loyang kuningan buah, atau besi kuningan, maka orang yang berilmu dia akan bisa membedakan mana dia yang emas di antara yang kuning tersebut. Maka begitu juga dengan ilmu kita bisa membedakan mana dia yang berada di atas kebenaran, di atas kitabullah dan sunnah, dan mana yang berada di atas kesesatan. Dan hikmah yang terakhir dari hadis ini yang bisa kita sampaikan, bahwa syaitan dia tidak akan mampu berhadapan dengan kebenaran. Dia tidak akan mampu berhadapan dengan kebenaran. Karena itu syaitan tidak akan bisa langsung berdiri di atas jalan kebenaran untuk menghadang orang yang lewat. Tidak. Tetapi caranya apa? Dia bikinlah jalan-jalan palsu agar orang menyangka itulah dia kebenaran. Kalau tegak tengah jalan, dia akan kena, akan sambut dia. Tapi dia bikin jalan-jalan yang banyak agar orang menyangka itulah jalan kebenaran. Akhirnya dia berpindah dari jalan yang sesungguhnya. Kemudian fungsi sunnah berikutnya, bahwa sunnah dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai standar, sebagai barometer kejujuran seseorang untuk mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah. Bahkan syarat untuk mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah adalah mengikuti sunnah. Lihat surat Al-Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah Muhammad, sampaikanlah, jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa yang ikuti? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ikutilah sunnah, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, pedoman yang beliau tinggalkan, ikuti. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat, Allah Ta'ala menjadikan di sini syarat untuk mendapatkan kecintaannya, untuk mendapatkan ampunannya, dua perkara yang agung sekali. Yang siapa saja mendapatkan dua perkara ini, kecintaan Allah didapatkan, ampunan Allah didapatkan, maka dia tidak butuh lagi apapun. Karena seluruh kebaikan telah didapatkan. Karena seluruh kebaikan terdapat di dalam kecintaan dan ampunan Allah Taala. Maka syaratnya apa? Fattabi'uni, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya
hakim yang memutuskan setiap orang yang mengklaim, yang mengaku mencintai Allah, tetapi dia tidak berada di atas thariqatil Muhammadiyah, tidak berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzibun fi dakwah, maka dia dusta di dalam pengakuan. Maka diukur kejujuran seseorang yang mengklaim dia mencintai Allah dengan sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya menginginkan ampunan dari Allah, tetapi dia tidak pernah berusaha mempelajari sunnah, tidak juga mengamalkannya, maka dia dusta di dalam pengakuan. Karena itu para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian yang memutuskan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Siapa yang benar di dalam klaimnya dia mencintai Allah, maka akan tampak dari sikapnya yang mengikuti sunnah. Dan siapa yang dusta di dalam pengakuan. Dan yang terakhir, yang terakhir, bahwa dengan mengikuti sunnah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diikuti sebagai sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tiket menuju surga itu apa? Sunnah. Lihat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Nah, ini jaminan ini. Setiap umatku, ini kemuliaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira bagi mereka. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Tapi ingat, umat Rasulullah ya. Karena ada orang dia mengaku umat Rasulullah, sholat enggak, puasa enggak, pergi ke dukun rajin, main guna-guna rajin, main judi rajin, syariat ditinggalkan, maka tidak bermanfaat pengakuan. Yang dimaksud di sini sebagai umat Nabi SAW, yakni statusnya di akhirat nanti diakui oleh Allah, diakui oleh Nabi SAW sebagai umat beliau, bukan orang yang mengaku-ngaku di dunia ini sebagai umat Rasulullah SAW, tetapi di akhirat tidak diakui. Karena ada nanti di akhirat yang dia di dunia mengaku sebagai umat Rasulullah, ternyata di akhirat tidak diakui. Kenapa? Karena dia tidak beramal, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba. Ini dia. Kecuali orang yang enggan. Ada orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat heran, takjub, kenapa ada pula orang yang enggan masuk ke dalam surga? Surga yang penuh dengan kenikmatan abadi, tetapi dia enggan. Maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atu'ani dakhala jannah. Siapa yang mentaatiku, yakni yang mengikuti syariatku, ajaranku, sunnahku, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Wa man asani, siapa yang mendurhakaiku, tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ada faedah yang menarik sekali yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Apa kata beliau? Al-isnadu imtina'u ilaihi ma'al dukhul majazun imtina'u 'an sunnah. Disandarkannya keterhalangan mereka ini masuk ke dalam surga dengan terhalangnya mereka dan sunnah. Ya, ini penting untuk kita renungkan apa yang diungkap rahasia hadis ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Disandarkannya
kalian masuk surga atau tidak? Maka lihatlah, apakah di dunia ini, dalam kehidupan ini, kita terhalang mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah? Kalau kita jumpai seseorang terhalang, tidak terbuka hatinya untuk mempelajari sunnah, mempelajari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak terbuka hatinya, tidak diberi taufik untuk mengamalkan sunnah, beramal sesuai sunnah, itu merupakan pertanda dia di akhirat juga terhalang masuk ke dalam surga. Karena itu sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau berusaha menempuh suatu jalan, apakah dengan berjalan menghadiri majelis ilmu seperti hari ini, datang kemari menghadiri majelis ilmu, ataukah dengan membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan kajian-kajian yang berupa rekaman dan yang lainnya, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena orang yang mempelajari sunnah lalu beramal dengan sunnah tersebut, maka dia termasuk orang yang beruntung, yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada sesi yang kedua. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita beri waktu beberapa menit untuk bersoal. Silakan. Kalau ada yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa ada upaya-upaya untuk memalsukan, mendewakan agama ini melalui hadis-hadis. Bahkan Al-Quran juga dicoba dipalsukan. Kalau sudah tadi juga dinyatakan bahwa Al-Quran Allah yang akan menjaga. Tapi juga Ustaz menyatakan bahwasanya juga hadis adalah merupakan kalam Allah, seperti dalil di surat Pertanyaannya adalah kenapa terjadi perbedaan derajat pada hadis? Mulai dari sahih sampai juga yang lain sampai ada hadis yang palsu. Pertanyaan itu kenapa terjadi perbedaan seperti itu dan apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan? Itu saja. Mungkin sedikit lagi tambahan tadi persoalan Al-Quran juga banyak dipahami sendiri sehingga lahirlah bentuk-bentuk amalan yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kita banyak mendengar Quran, misalnya tafsir Ibnu Katsir, Quran tafsir ulama-ulama. Apakah syarat untuk seorang menafsirkan Quran tersebut dan siapa yang berhak menafsirkan Quran tersebut? Saya mungkin soalnya itu yang pertama yang terkait dengan hadis